Menurutku hidup tidak harus kaya. Hello guys, I'm Saifuddin and welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan menyampaikan opini saya. Jadi kalau kalian beda pendapat, silahkan tulis aja di kolom komentar. Pasti ada yang beda pendapat. Dan kalau kalian ada yang setuju, kalian like, boleh komen juga. Kenapa kita tidak harus kaya, teman-teman? Tidak harus kaya di sini dalam artian menurut aku bukan berarti kita harus hidup miskin, melarat, nyusahin orang ya, bukan. Atau kata-kata ini dipakai untuk alasan kita bermalas-malasan. Pertama begini guys, ada orang yang terlahir ke dunia, kehidupannya sudah disusun rapi, disetting oleh orang tuanya guys. Dan sebagian ada juga yang diberikan bahu yang kuat agar dia hidup mandiri, dilepas gitu aja, tidak diperhatikan. Oke, kita bahas yang pewaris dulu ya, kalau kata orang-orang pewaris yang masa depannya sudah disetting oleh orang. Jadi ada guys yang dari kecil, yang baru lahir, nutrisinya diperhatikan, makanannya dijaga ketat-ketat, dan juga kasih sayangnya atau mentalnya itu diperhatikan. Orang tuanya tahu lah, orang tuanya berpengetahuan. Terus kemudian waktu dia mau sekolah dicarikan sekolah yang bagus, mau kuliah dicarikan yang mahal, atau bahkan di luar negeri gitu. Pokoknya disetting lah sebaik mungkin oleh orang tuanya. Ada yang begitu guys. Lalu apakah kita yang miskin harus iri? Tentu tidak guys, tidak ya. Walaupun kalau melihat agak minder sih, tapi ya udahlah, kita bukan ngebahas itu ya. Nah, apakah orang-orang yang disetting rapi oleh orang tuanya, yang ibaratnya itu udah dikasih kapal untuk menyeberang lautan oleh orang tuanya, akan sukses dan kaya raya? Tidak menjamin juga guys, karena masa depan tidak ada yang tahu sepenuhnya. Tapi dia lebih mudah dan lebih gampang kesempatannya. Nah, kalau yang ini nih, yang hidupnya dilepas terlalu dini dan tidak diberikan amunisi, harus mencari sendiri. Aku juga termasuk orang seperti itu guys. Bayangin 15 tahun udah bekerja ngerantau. Jadi sebenarnya aku tuh bukan ngomongin orang lain, ini adalah curhat doang, curhat. Ini yang kan kita bahas. Video ini cocoknya untuk orang-orang yang seperti ini, yang bukan terlahir kaya, yang terlahir sudah susah, hidup ke dunia sudah susah, datang kita malah makin susah, begitu coy. Ini guys, video maksudnya tidak harus kaya itu ini untuk orang-orang yang seperti saya, yang mau melompat, mau apa-apa tuh harus dari nol. Kalau misalkan kalian difasilitasi dengan cukup oleh orang tua, ya kalian harus kaya kali. Walaupun enggak juga sih, karena kita kan hidup sebenarnya pilihan ya. Mau bagaimanapun hidup pilihan, tapi di setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, kalau yang tadi kan yang pewaris, masa depannya sudah disetting atau sudah diberikan kapal. Nah, kalau yang perintis ini Pak, kosong ya, kosong banget malah. Apakah ini bisa kaya? Bisa, tentu tidak ada yang tidak mungkin, tapi mungkin perjuangannya harus lebih ekstra. Nah, kalau ini gua dengar dari Theoderik, teman-teman ya. Theoderik, kalian tahu ya, YouTuber itu yang dia itu punya buku yang judulnya itu From Zero to Survive. Nah, kalau orang-orang seperti saya, nol ya, from zero, udah survive aja udah cukup teman-teman, gak harus kaya raya, enggak. Kalau mau ya silahkan, cuman prosesnya agak lebih lama. Jangan protes kalau prosesnya lebih lama, kita harus lebih sabar. Orang-orang seperti saya atau orang teman-teman juga ada ya seperti saya, yang orang tuanya itu bukan tidak menafkahi ya, orang
tidak terlalu kaya untuk menyediakan masa depan kita. Apakah kita harus hidup miskin gitu, nyusahin orang, melarat ngemis? Tidak juga teman-teman. Kita harus survive, kita harus tetap berjalan, cuman hati kita harus lebih tangguh, jangan pernah dibandingkan. Walaupun kadang kalau berpapasan ya, seperti Jakarta ini, kesenjangan sosial yang sangat terlihat, kita nulis dada juga, tapi sudahlah, kita hanya bisa berjuang. Oke. Banyak orang bilang hidup baru berhasil kalau sudah kaya, tapi anehnya pertanyaan ini sudah dibahas ribuan tahun lalu. Para filsuf besar dunia ternyata tidak sepakat bahwa kekayaan adalah tujuan hidup kita. Jadi, apakah hidup memang harus kaya? Hari ini, standar sukses terasa sempit. Punya uang banyak berhasil, tidak kaya artinya gagal. Padahal tekanan ini lebih banyak datang dari perbandingan, bukan dari kebutuhan nyata. Menariknya, para filsuf justru memperingatkan hal ini sejak lama. Lalu, bagaimana? Menurut Aristoteles, filsuf Yunani kuno berkata, kekayaan bukan tujuan akhir hidup manusia. Menurutnya, uang hanyalah alat, bukan makna hidup. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana para filsuf menyikapi atau berkomentar tentang kekayaan ini, teman-teman. Jadi, ada beberapa filsuf yang ternyata sudah dari dulu mengingatkan kita tentang hal ini, teman-teman. Jadi, disclaimer, gua bukan ahli filsafat ya, gua cuma hanya memberitahukan kepada kalian bahwasanya filsuf zaman dulu sudah mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus kaya. Dari Aristoteles, ia berkata, kekayaan bukan tujuan akhir hidup manusia. Menurutnya, uang hanyalah alat, bukan makna hidup. Tujuan hidup adalah eudaimonia, hidup yang baik, bermoral, dan seimbang. Artinya, kaya boleh, tapi menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama itu keliru, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Seneca? Seneca, filsuf Stoik Romawi, pernah mengatakan, bukan orang yang punya sedikit itu miskin, tapi orang yang selalu merasa kurang. Menurut Seneca, ketenangan lebih mahal dari kekayaan. Kalau uang bertambah, tapi rasa cukup tidak pernah ada, itu bukan kaya, itu lelah. Jadi kalau ada orang yang sudah punya kuasa, sudah punya kekayaan yang tinggi, tapi dia tidak pernah merasa cukup, nah inilah teman-teman, ini namanya lelah. Jadi tidak tenang hidupnya. Tapi kalau banyak uang tenang mah, itu yang kita cari. Ada juga teman-teman dari Diogenes, mohon maaf kalau salah penyebutannya ya, filsuf yang hidup sangat sederhana. Ya percaya, semakin sedikit yang kita butuhkan, semakin bebas hidup kita. Bukan berarti kita harus hidup miskin, tapi jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh keinginan. Hari ini kita melihat dua kenyataan. Orang yang tidak kaya tapi tenang, dan orang kaya yang cemas. Uang memang penting. Tanpa uang, hidup kita sangat sulit. Aku setuju. Tapi menjadikan uang sebagai satu-satunya hidup, itu membuat kita kehilangan arah. Para filsuf tidak pernah melarang kita kaya. Yang mereka larang adalah menyembah kekayaan. Hidup tidak mewajibkan kita untuk kaya raya. Yang wajib adalah cukup, tanggung jawab, dan bermakna. Kalau kamu kaya, gunakan untuk kebaikan. Dan kalau belum, jangan menganggap kamu gagal. Karena pada akhirnya yang membuat hidup bernilai bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa tenang kita menjalankannya. Menurut kamu, kaya itu soal uang atau soal merasa cukup? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I am Saifuddin and see you next video. 20 guys, 20 guys.